Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji total milik Allah. Salawat dan salam senantiasa membersamai Nabi Muhammad Rasulullah. Di kesempatan di Lentera Penghulu kali ini, saya akan sampaikan point of view tentang Ramadan. Disclaimer, ini bukan untuk menasihati, bukan untuk mengajari, mungkin ini hanya sebuah testimoni. Tanpa mewakili siapa-siapa, mungkin ini tentang saya, tentang dia, tentang kita. Dan izinkan saya menggunakan kata kita agar tidak terlalu privasi dan egoistis. Jika kita mempersonifikasi Ramadan, dia adalah sosok pribadi yang telah membersamai kita. Namanya mulai viral sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itulah kita, itulah otak kita, selalu melangkah lebih depan dari apa yang menjadi realita. Ketika Rajab, kita ingat Sya'ban. Ketika Sya'ban, kita ingat nisfu Sya'ban. Ketika nisfu Sya'ban, kita ingat Ramadan. Ketika Ramadan, kita ingat Lebaran. Ketika Lebaran, kita ingat jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, bahkan kita justru ingat kampung halaman. Itulah pola otak yang mengakibatkan kita memiliki relasi yang complicated dengan Ramadan. Awalnya datang Ramadan, ada soundtrack marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita menyambut dengan senang atau tidak senang. Di dalam pemikiran kita, Ramadan berisi dengan rasa lapar. Maka ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, bisa jadi di benak kita adalah marhaban selamat datang, datang dengan membawa beban dan kewajiban. Padahal kewajibannya hanya menahan lapar, bukan kelaparan. Tapi kita mempersiapkan di jelang Ramadan dengan membuat acara makan-makan. Kita memperlihatkan stok pangan. Untuk rohani bagaimana? Apa persiapan? Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Itulah kita, terlalu sering bermain api, padahal itu membahayakan. Lalu kita dengarkan di awal semarak para penceramah di masjid, langgar, dan musola dengan suara melalui toa yang kadang suaranya melebihi kadar dari jamaah yang ada. Betapa kita mendengar dalil Ramadan yang bombastis, pahala yang berlipat ganda yang fantastis. Dengan dalil-dalil itu seolah kita secara otomatis akan menjadi lebih moralis, menjadi lebih humanis karena peduli dengan orang lain, dan kita merasa lebih dekat karena kita merasa cerdas secara spiritualis. Tapi kemudian bisa jadi kita merasa skeptis. Melaksanakan dalil tidak semudah apa yang dikatakan oleh para penceramah yang berujar dengan senyum manis dan dengan retorika yang begitu optimis. Pada saat di majelisnya kita manggut-manggut seolah paham apa yang diucapkan oleh para dai. Tapi nyatanya kita harus realistis. Ternyata akan selalu ada jarak antara cita dan fakta. Kalau kita menganggap dengan mendengar dalil, dengan menghafal dalil, menganggap semua sudah akan berubah menjadi lebih baik, mungkin inilah yang menjadikan kita tumbuh menjadi pribadi yang moralis, tapi ilusionis. Contoh terdekat dari gap antara cita dan fakta, kita belajar bahwa puasa adalah sebenarnya laku tirakat, laku penyederhanaan konsumsi. Tetapi kemudian yang kita saksikan adalah pesta kuliner tanpa kita peduli sertifikasi halalnya apakah sudah ada. Dari bahan yang dibuat untuk kulineran itu, mungkin seorang Jaidul Akbar akan menangis. Seorang master herbalis melihat betapa bahannya tidak jauh dari gula, tidak jauh dari pati. Maka misi untuk terapi adalah misi yang akan gagal justru di saat kita sedang melakukan puasa tirakat yang harusnya menjadi lebih baik secara fisik dan secara konsumsi. Pada saat ini kita berada di ujung Ramadan. Kita melihat punggung Ramadan perlahan meninggalkan kita. Entah karena kita hanya melihat punggungnya, kita tidak tahu wajahnya, apakah tersenyum ataupun tanpa ekspresi. Selangkah dia melewati hilal, itulah jarak terjauh kita dengan Ramadan. Mungkin ada yang merasa sedih dengan kepergian Ramadan.
Tapi bisa jadi juga ada yang pura-pura sedih, yaitulah hidup. Kadang-kadang harus penuh dengan drama. Oleh karena itulah, secara introspektif, sebelum kita memohonkan maaf kepada orang-orang yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, layaknya kita mungkin memohonkan maaf kepada Ramadan yang telah membersamai kita, tapi kadang-kadang kita memperlakukannya seperti kekasih yang tak dianggap. Jelang Hari Raya, hari yang membahagiakan, mari kita jadikan Hari Raya sebagai hari raya, bukan sebagai hari ria. Kita mengatakan ada kemenangan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Jika ada kemenangan, pertanyaannya adalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Jika ini bukan tentang perseteruan kita dengan orang yang kita kalahkan, berarti ini adalah perseteruan yang ada di dalam diri kita dengan diri kita sendiri. Di dalam filsafat Cina, dikatakan di dalam diri kita ada dua ekor anjing, anjing putih dan anjing hitam. Yang dipertanyakan adalah anjing putih dan anjing hitam kalau beradu siapa yang menang? Yang menang adalah yang lebih banyak kita kasih makan. Yang menang adalah yang paling banyak kita temani dan kita turuti. Kalau anjing putih mewakili nurani, kalau nurani kita sering kita ikuti, maka anjing putih akan menang. Tetapi kalau nafsu kita yang menang, anjing hitam yang menang, dan kita banyak mengikuti hawa nafsu kita, justru yang menang adalah anjing yang hitam. Dan kita berada di pihak yang putih, kita adalah orang-orang yang kalah. Dan ini adalah satir di bulan suci Ramadan, di hari Idul Fitri, sebenarnya siapa yang kalah dan siapa yang menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.